Bab 131. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Begitu tiba di gerbang halaman Yunyao, Liu Yu mendapati Yunyao sudah menunggu di sana. Melihat kedatangan Liu Yu, ia pun bergegas berkata, "Pergi. Ayo pergi." Aku tidak menyangka Yunyao akan begitu bersemangat, tetapi Liu Yu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia terus berjalan cepat dan segera meninggalkan sekte Liu Yun. Ngomong-ngomong, junior-junior Yunyao, kau belum memberitahuku isi spesifik dari misi kita. Di luar pintu, Liu Yukai bertanya dengan tenang. Yun Yao berkata sambil tersenyum, kupikir kau tidak akan bertanya. Biar ku beritahu, misi kita adalah menyelidiki hilangnya banyak prajurit di daerah yang bersinggungan dengan sekte Feixing. Liu Yu mengangguk, lalu tergerak dalam hatinya dan bertanya, dengan cara ini, tugas ini seharusnya tidak hanya diserahkan oleh sekte Liu Yun. Aku yakin sekte Feixing akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Pintar, kau benar, karena kita akan bertemu dengan murid-murid sekte Feixing, maka aku akan memanggilmu. Kalau begitu, biarkan mereka melihat kekuatan murid-murid sekte Liu Yun. Kalau tidak, untuk apa aku datang melakukan tugas ini? Aku tidak peduli apakah Wuxiu menghilang atau tidak. Keluar dari sekte, Yunyao menyampaikan idenya tanpa ragu. Meskipun Liu Yu tidak senang menjadikan dirinya sebagai penjahat Yunyao, dia telah menerima tugas itu sekarang, tetapi tidak ada alasan untuk berhenti di tengah jalan. Dia hanya bisa bekerja keras. Dia telah menerobos ke Wuling. Meskipun orang lain mungkin tidak dapat melihatnya karena konvergensi napas, apakah ini benar-benar pengganggu besar? Gerbang Epi adalah yang terdekat dengan sekte Liu Yun. Setelah itu, sekte Feixing dan lembah Feichui sedikit lebih dekat dengan sekte Liu Yun. Adapun pavilion King Chen, didirikan di tempat yang jauh dari 4 gerbang utama lainnya. Butuh waktu 2 hari untuk akhirnya tiba di Yingcheng, yang merupakan zona penyangga antara Feixing Zong dan Liu Yun Zong. Daerah Yingcheng ini adalah tempat para seniman bela diri sering menghilang. Ketika mereka datang ke rumah tuan kota, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Bagaimanapun, mereka langsung mengenakan pakaian para murid klan Liu Yun. Ketika dia datang ke aula, Liu Yu sedikit terkejut dan bertemu dengan seorang kenalan di sini. Orang-orang Feixing Zong ini sebenarnya adalah murid-murid Feixing Zong yang mereka temui di keluarga Luo. Pemimpinnya adalah Zurui, murid inti Feixing Zong. Satu-satunya yang mengejutkan adalah Luo Tong tidak ada di antara mereka. Ketika mereka melihat Liu Yu, mereka tertegun dan kemudian malu. Mereka berdoa agar mereka tidak akan pernah melihat Liu Yu lagi. Mereka tidak menyangka akan terlalu lama sebelum mereka bertemu Liu Yu lagi. Beberapa orang memiliki beberapa penyesalan, seharusnya tidak datang untuk melaksanakan tugas ini, benar-benar orang yang kembali, minum air semua menjaga gigi. Saya bertemu dengan 2 orang teman muda. Saya Ying Tian, penguasa Yingcheng. Silakan duduk. Penguasa Yingcheng adalah seorang pria parubaya, yang merupakan ahli bela diri. Saat ini, dia sangat rendah hati kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk dan duduk. Kemudian dia melihat ke arah Zurui dan berkata, "Hadirin sekalian, sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi. Bagaimana mungkin kita tidak melihat Luo Tong?" Beberapa murid Feixing Zong merasa tidak nyaman. Gong Gongshu menyapa. Sebagai pemimpin, Zurui harus berkata, "Saudara Luo Tong, setelah dia kembali ke sekte, dia belajar dari rasa sakit dan pergi berlatih dengan giat." Liu Yu mengangguk, mengetahui bahwa Zurui masih memiliki satu hal yang harus dikatakan, yaitu berusaha keras untuk berkultivasi dan mengalahkan dirinya sendiri. Oh, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri untuk langsung ke intinya. Melihat bahwa Liu Yu mengenal murid-murid Feixing Zong secara tak terduga, penguasa kota berkata sambil tersenyum. Zurui dan orang-orang ini tidak ingin membicarakan tentang perbuatan mulia Liu Yu. Dia mengangguk berulang kali dan memberikan persetujuannya. Liu Yu tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yunyao sangat penasaran. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pasti ada rahasia tersembunyi di dalamnya, tetapi penampilan Liu Yu yang bungkam membuatnya tidak berdaya. Melihat ini, penguasa kota berkata, "Anda tidak ingin merepotkan Anda, tetapi saya benar-benar tidak punya cara. Yingcheng kami terjepit di antara klan-klan di sini. Tidak mudah bagi kami untuk hidup di sana. Sekarang hal-hal seperti itu terjadi lagi, yang membuat orang-orang panik. Tidak ada cara untuk meminta bantuan Anda." Orang-orang mengangguk, dan Zurui juga berdiri dan berkata,
Tuan Ying, karena Anda datang untuk meminta bantuan, Yingcheng adalah tempat perlindungan Fei Xingzong. Tentu saja, kami tidak bisa membiarkan iblis-iblis itu lolos begitu saja. Kami Liu Yunzong juga sama. Yingcheng juga merupakan tempat yang diberkati dari Liu Yunzong kami. Tentu saja, kami tidak bisa membiarkan orang-orang membuat masalah sesuka hati. Yu Nyao juga berdiri dan berkata dengan suara keras. Begitu dia meminta bantuan, dia tahu bahwa kedua belah pihak akan saling bertarung. Begitu dia meminta bantuan, dia benar-benar harus memberitahu mereka berdua. Kalau tidak, salah satu dari mereka akan tidak senang. Jika itu di masa lalu, Zurui pasti akan bertarung lagi. Namun, sekarang Liu Yu berdiri di samping Yu Nyao, dia dapat dengan jelas memahami bahwa dia bukan lawan Liu Yu. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa napas Liu Yu lebih dalam dan tertutup daripada di awal, yang membuatnya merasa lebih berbahaya daripada di awal. Saya tidak tahu berapa kali. Alih-alih bertengkar, Zurui mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan Kota, sebaiknya Anda menjelaskan situasinya kepada kami dengan cepat. Awalnya, penguasa Yingcheng terkejut. Kemudian dia menatap Zurui dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, hal ini seharusnya sudah dimulai lebih dari setengah bulan yang lalu. Sejak setengah bulan yang lalu, telah terjadi penghilangan orang-orang aneh di sekitar Yingcheng. Awalnya, kami tidak memperhatikannya. Namun, lama-kelamaan, mereka mulai panik. Banyak penduduk Yingcheng bahkan berencana untuk meninggalkan Yingcheng. Saya pikir akan terus seperti ini. Yingcheng akan menjadi kota yang kosong. Apakah ada petunjuk yang berguna? Tanya Liu Yu. Dalam waktu lebih dari setengah bulan, seharusnya mustahil bagi penguasa kota untuk menemukan apapun. Sambil mengangguk, penguasa kota Yingcheng berkata, menurut lokasi para prajurit yang hilang, kami akhirnya memutuskan bahwa para prajurit yang hilang ini pastilah pekerjaan suatu organisasi, dan organisasi ini seharusnya berada di area pegunungan Broken Wing. Sayangnya, saya mengirim seseorang untuk memeriksanya, tetapi mereka tidak pernah kembali. Oh, penguasa kota Ying, dalam hal ini, apakah Anda pernah pergi untuk menyelidiki? Liu Yu tampak penasaran dan bertanya. Wajah Yingcheng berubah, lalu dia berkata, saya berencana untuk masuk dan menyelidiki untuk pertama kalinya, tetapi setelah orang pertama yang masuk tidak keluar, saya berubah pikiran dan merasa penting untuk memberi tahu klan. Mengetahui bahwa dia mengatakan ini, dia pasti telah menanamkan gagasannya tentang kehidupan yang rakus dan takut mati di benak setiap orang. Saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, jangan berpikir bahwa saya rakus akan kehidupan dan takut mati. Faktanya, banyak orang di Yingcheng telah rusak. Jika saya tidak memimpin ini, dan orang-orang khawatir, saya khawatir Yingcheng akan menjadi kota kosong. Setelah beberapa orang memikirkannya, mereka pikir itu benar. Yu Nyao berkata, kalian tidak begitu banyak penguasa kota yang penting bagi situasi keseluruhan. Jangan khawatir, ketika aku menyelesaikan tugas kali ini, aku akan melapor ke sekte dan mempromosikan kalian. Tuan Yingcheng sedang terburu-buru, tetapi dia tidak peduli. Prestasi Yu Nyao lebih rendah darinya. Faktanya, statusnya tidak jauh lebih tinggi darinya. Bagaimana dia bisa membantunya? Melihat ini, Liu Yu tidak bisa menahan tawa. Bagi yang lain, tidak peduli seberapa berbakatnya murid-murid dalam, saya khawatir itu tidak mungkin. Tetapi bagi Yun Yao, itu adalah hal yang mudah. Sayangnya, ini seharusnya menjadi sikap tuan kota, dan dia ditakdirkan untuk kehilangan kesempatan ini. Benar saja, Yu Nyao juga melihat kepura-puraan Tuan Yingcheng sekilas. Dia bersenandung dingin dan tidak berbicara lagi. Seharusnya dikatakan, seharusnya tuan kota juga berkata hampir, Zurui juga merasa tidak perlu tinggal di sini terlalu tertekan. Pada saat itu, Zurui berkata, Tuan Ying, karena kami telah memperoleh informasi yang dapat dipercaya, kami akan langsung menjalankan misi di sana. Tuan Kota Ying mengangguk, tetapi juga tidak lupa mengingatkan, Anda harus berhati-hati. Saya merasa ada pintu iblis yang rapat, jangan pegang erat-erat, atau jangan masuk. Zurui mengangguk, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia berkata kepada Liu Yu, Saudara Liu, kami terbiasa dengan sekte bintang terbang sendirian. Kami tidak terbiasa bekerja sama dengan sekolah lain. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Liu Yu mengangguk, mengetahui bahwa orang-orang ini bersamanya, saya khawatir dia merasa tidak nyaman. Kedua, saya tidak ingin bersama orang-orang sekte bintang terbang, jadi tentu saja saya senang.
Yu Nyao, yang tidak mengerti segalanya, mendengus dingin dan berkata, berpura-pura sombong, tanpa Anda, kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Mengenai hal ini, Zhu Rui hanya bisa tersenyum pahit. Setelah mengaku, dia membawa saudara-saudara seperguruan muda di belakangnya dan pergi dengan cepat. Kakak seperguruan Liu, cepatlah menyusul. Aku tidak ingin kalah dari orang-orang fake Xingzong mereka. Aku tidak sabar menunggu Yun Rui pergi. Liu Yu mengangguk dan mengikuti Yu Nyao ke arah Gunung Sayap Patah. Gunung Sayap Patah tidak terlalu jauh dari Yingcheng. Namun, 2 jam kemudian, Liu Yu dan Yun Yao tiba di gunung. Jauh di sana, mereka juga melihat murid-murid fake Xingzong. Namun, setelah melihat Liu Yu dan Yun Yao, murid-murid fake Xingzong menghilang dari pandangan mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Para murid sekte Liu Yun heran mengapa mereka melihat kita berlari begitu cepat. Biasanya mereka tidak seperti ini. Bahkan jika mereka benar-benar takut kita akan merampas penghargaan mereka, mereka akan sangat bangga. Kata Yu Nyao dengan sedikit keraguan, dia selalu merasa bahwa setiap gerakan murid-murid fake Xingzong ini sedikit membingungkan. Liu Yu tersenyum, hatinya berkata, jika kau tahu prosesnya, percayalah, itu tidak akan sulit dijelaskan. Di depannya ada sebuah gunung yang cekung. Oleh karena itu, segera, Liu Yu tidak dapat melihat lagi murid-murid sekte fake Xing. Namun, atas desakan Yun Yao, mereka tiba di gunung yang cekung itu. Yah, mengapa tidak ada seorang pun, kemana mereka pergi? Tidak mungkin beberapa orang besar yang masih hidup menghilang begitu misterius, bukan? Yu Nyao melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak sekte fake Xing. Dia berkata dengan marah. Liu Yu menghentikan Yu Nyao dari berbicara, lalu melihat sekeliling dan berjongkok di tanah. Yu Nyao juga menatap Liu Yu ke tanah, terkejut berkata, ini darah, telah terjadi perkelahian. Liu Yu memutar matanya, hal yang sangat jelas, apakah kau masih perlu mengatakannya? Noda darah itu masih sangat segar. Seharusnya tidak lebih dari setengah jam. Murid-murid sekte fake Xing seharusnya disergap. Liu Yu menyentuh darah itu dan mendapati masih ada sedikit suhu, jadi dia berkata. Yu Nyao mendengus marah, kau pantas mendapatkannya. Jika mereka berlari secepat itu bersama kita, setidaknya dalam kasus pencegahan, mereka tidak akan mudah disergap. Mendengar ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menyentuh hidungnya karena malu. Sebaliknya, itu karena alasannya sendiri sehingga mereka berlari begitu cepat sehingga mereka tertangkap. Liu Yu berkata, sekarang prioritasnya bukan untuk berurusan dengan ini, tetapi untuk memikirkan bagaimana menemukan mereka. Tidak banyak darah yang tersisa di tanah, dan mereka belum melihat mayatnya. Mereka seharusnya tidak mati. Yu Nyao terkejut karena dia tidak mengatakan kata-kata yang lebih kejam. Untuk datang, dia masih terlalu sederhana. Meskipun dia selalu ingin mempermainkan orang lain, dia masih merasa tidak tega melakukan sesuatu kepada orang lain. Begitu Liu Yu bangun, dia mendapati bahwa dia telah dihentikan oleh lebih dari 10 pria berpakaian hitam. Prestasi mereka berada di antara kelas 7 dan kelas 9 master seni bela diri. Namun, roh jahat yang datang dari toko membuat Yun Yao pucat. Dia tidak peduli dengan hubungan antara pria dan wanita, dan jatuh ke pelukan Liu Yu. Liu Yu dengan lembut menepuk punggung Yun Yao untuk menunjukkan kenyamanan. Namun, dia melihat orang-orang ini dengan sedikit hati yang bermartabat. Roh jahat orang-orang ini begitu berat sehingga seharusnya disebabkan oleh budidaya semacam roh jahat. Roh jahat itu sangat berat. Tingkat keterampilan sihir ini pasti tidak terlalu rendah. Setidaknya, itu semua adalah keterampilan tingkat Xuan. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang ini menjebak diri mereka sendiri dan Yu Nyao di tengah. Tampaknya ada jejak formasi di pengepungan yang samar, yang membuat Liu Yu merasa agak sulit. Tidak heran semua murid sekte fake Xing ditangkap dalam waktu setengah jam. Siapa mereka? Kelihatannya mengerikan. Melihat wajah awan hitam Yao, mereka takut. Liu Yu berkata, orang-orang ini seharusnya menjadi biang keladi hilangnya pendekar gunung sayap patah baru-baru ini. Yu Nyao mengangguk, baru saja akan mengatakan apa, tetapi orang-orang berbaju hitam itu juga tidak menyerang Liu Yu secara langsung. Pada saat ini, untuk melindungi Yu Nyao, tetapi juga untuk bertarung dengan orang-orang ini, Liu Yu juga tidak dapat menahan kekuatannya, kultivasi Wuling Yipin meledak tanpa syarat. Orang-orang berbaju hitam ini yang tadinya tanpa ekspresi juga menjadi sedikit terkejut. Napas Liu Yu, saat ini,
sudah sebanding dengan para biksu kelas 3 Wuling. Namun, Liu Yu tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk bereaksi. Memanfaatkan keterkejutan orang-orang ini, Liu Yu langsung membunuh pendekar kelas 8 dari 2 ahli bela diri di sisi yang berlawanan, mengganggu pengepungan pihak lain, dan formasi di sekitarnya secara alami hancur. Melihat bahwa Liu Yu sangat kuat, orang-orang berbaju hitam ini saling memandang dan segera mundur. Liu Yu mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan. Namun, tidak ada cara untuk melindungi Yu Nyao saat ini. Oleh karena itu, dia berkata kepada Yu Nyao, adik perempuan Yu Nyao, kamu bisa kembali ke Yingcheng dan menunggu kabar dariku. Aku akan pergi ke sarang lama mereka untuk menyelidiki. Setelah itu, Liu Yu tidak memberi Yu Nyao kesempatan untuk membantah, dan dengan cepat mengejar pria berpakaian hitam itu. Ketika Yu Nyao bereaksi, Liu Yu telah menghilang. Ada sedikit ketidakberdayaan di hatinya, tetapi Yu Nyao juga tahu bahwa tidak ada gunanya pergi ke sana, tetapi itu akan menjadi beban. Dalam hal ini, dia mungkin juga menanggapi kota dan kemudian kembali ke Zhongmen untuk memindahkan tentara. Pikirkan tentang hal itu, Yu Nyao dengan cepat menuju ke arah Yingcheng. Liu Yu berlari kencang sepanjang jalan, mengejar dengan erat orang-orang berpakaian hitam, yang tidak bercampur dengan teriakan orang-orang berpakaian hitam. Namun, orang-orang berpakaian hitam yang berjalan di depan mereka mengabaikan dan terus berjalan. Tampaknya orang-orang ini senang melihat Liu Yu mengikuti mereka, dan bahkan memimpin jalan bagi Liu Yu. Liu Yu secara alami dapat melihat ini. Namun, Liu Yu juga seorang ahli dalam seni dan pemberani. Selain itu, kekuatan orang-orang ini hanya ahli seni bela diri. Bahkan jika orang-orang di belakang orang-orang ini lebih kuat, mereka juga Wuling. Liu Yu yakin bahwa Zai Wuling dapat melarikan diri. Ketika Liu Yu mengejar orang-orang ini ke tebing, hanya ada 3 orang. Ketiga pria itu masuk ke rerumputan di depan Liu Yu. Jika Liu Yu tidak melihat ketiga pria itu masuk ke dalamnya, dia benar-benar tidak menyangka akan ada gua di sini. Liu Yu diam-diam membela diri, dan kemudian memasuki gua. Gua itu tidak hitam seperti yang dipikirkan Liu Yu, tetapi merah. Adapun 3 pria berpakaian hitam yang berlari masuk sebelumnya, mereka sudah menghilang. Ada 3 jalan di depannya, dan Liu Yu tidak tahu harus memilih yang mana. Namun, ketika Liu Yu ingin datang, tidak ada perbedaan dalam memilih jalan mana. Karena orang-orang berpakaian hitam ini telah membawa diri mereka ke sini, mereka pasti mencari seseorang untuk berurusan dengan diri mereka sendiri. Kalau tidak, apakah Anda ingin membawa diri Anda ke sini untuk berkunjung? Setelah melihat-lihat, Liu Yu akhirnya memilih jalan di sebelah kiri, karena tampaknya jalan itu memiliki paling banyak orang dan jejak kaki. Memikirkan para prajurit yang hilang, Liu Yu berpikir bahwa selama para prajurit itu tidak mati, mereka seharusnya berada di jalan yang ramai. Nah, bau darah. Tak lama setelah memasuki jalur kiri, Liu Yu mencium bau darah yang menyengat, dan dinding batu di sekitarnya juga dipenuhi dengan kilau darah, seolah-olah diwarnai merah dengan darah. Liu Yu menjaga kewaspadaan tingkat tinggi dan menahan seluruh kultivasi tubuhnya dengan teknik menahan napas. Bahkan, di bawah lingkungan yang sangat menegangkan ini, lapisan kedua teknik pernapasan sepat Liu Yu, yang menyatukan napas di pori-pori rambutnya, telah membuat sedikit kemajuan, dan telah mampu menahan napas dari beberapa pori-pori. Di awal gua, hanya sekitar zangsu. Namun, dengan kemajuan Liu Yu, lorong menjadi semakin lebar. Ketika Liu Yu masuk ratusan kaki dalam, sebuah kotak besar muncul di depannya. Kotak itu sepenuhnya berlumuran darah. Ada banyak orang yang diikat di tengah kotak. Mereka dalam keadaan koma. Tidak ada dari mereka yang dalam keadaan depresi. Murid-murid Fake Xingzong yang dipimpin oleh Zurui ada di antara mereka. Namun, orang-orang ini dalam keadaan koma dan tidak tahu kedatangan Dao Liu Yu. Melihat sisi kiri patung Liu Yu, dia menemukan bahwa di sisi kiri ada kolam darah dengan pedang darah merah, menggelegak dengan gelembung. Tidak jauh dari kolam darah, ada tungku alkimia biru tua yang besar. Seorang pria muda yang agak kurus sedang memurnikan alkimia. Uang terus berubah, dan itu jelas sedang memurnikan beberapa pil. Namun, alkimianya bukanlah berbagai bahan obat, tetapi darah di kolam darah. Setelah dimurnikan, itu secara bertahap terbentuk di tungku alkimia. Pil merah darah terlihat sangat aneh. Liu Yugang ingin melakukan sesuatu, tetapi pemuda itu menepuk tungku alkimia dan kemudian bangkit berdiri. Di dalam tungku alkimia, 3 pil keluar dari lubang di penutup atas. Pemuda itu mengambilnya,
dan kemudian matanya tertuju pada Liu Yu. Apa ini? Liu Yu bertanya dengan suara yang dalam. Pemuda itu menatap pil di tangannya dengan puas di wajahnya, mengambilnya ke mulutnya dan mengendusnya. Kemudian dia berkata, ini adalah pil darah, yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi orang. Sayangnya, pencapaian mereka masih terlalu rendah. Paling-paling, mereka adalah master seni bela diri tingkat 9, dan hanya membiarkan saya memurnikan beberapa pil darah biasa. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia merasa dingin. Pria ini benar-benar membuat pil. Dia bisa melakukan hal-hal gila seperti itu. Itu benar-benar kemarahan manusia dan dewa. Setelah berkata demikian, pemuda itu menatap Zurui dan Liu Yu, dan berkata sambil tersenyum, untungnya, kali ini, dua orang dengan kekuatan jiwa bela diri datang berturut-turut, memurnikan kalian menjadi pil darah. Aku yakin aku harus mampu mengolah beberapa jiwa bela diri. Dengan cara ini, itu dapat dianggap sebagai kontribusi bagi agama suci. Mendengar ini, mata Liu Yu dingin, dan dia berkata, agama suci macam apa, menurutku, adalah jalan yang jahat dan jahat. Mengenai mencoba memurnikanku menjadi pil darah, itu tergantung pada apakah kalian memiliki kemampuan itu. Meskipun pria ini memiliki beberapa prestasi di Wuling tingkat 6, Liu Yu tidak takut. Ketika dia belum menembus Wuling, dia dapat menantangnya dengan pesat. Saat ini, meskipun dia sangat mementingkan pemuda Wuling tingkat 6 ini, dia tidak layak untuk diperhatikan. Setelah menyimpan beberapa pil darah, pemuda itu menyerang Liu Yu. Roh jahat di toko itu membuat keinginan Liu Yu tampak tertutup secara umum. Dalam keadaan ini, kekuatan Liu Yu tentu saja kurang dari 80%. Untungnya, Liu Yu sudah mengerti arti pedang itu, dan pedang itu bergerak sedikit. Semua emosi negatif terpotong dan dikosongkan. Kemudian dia menusuk pemuda itu dengan pedangnya. Meskipun pemuda itu terkejut dengan kekuatan pedang Liu Yu, dia tidak panik. Kedua tangannya bergerak bersamaan. Dia bahkan menahan serangan Liu Yu dengan kedua tangannya. Setelah satu pukulan, Liu Yu mundur, dan pikirannya berubah. Keterampilan sihir pria ini sangat dalam, dan pertahanannya luar biasa. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, sulit untuk membunuhnya. Satu-satunya kesempatan adalah menyerangnya saat dia ceroboh, dan pergi ke bagian vitalnya. Namun, sebelum berhadapan dengan pemuda itu, Liu Yu berencana untuk membunuh orang-orang berpakaian hitam ini yang jelas-jelas meminum pil darah dan meningkatkan kultivasi mereka. Kalau tidak, ketika mereka cukup lemah untuk bertarung dengan pemuda itu, mereka akan lebih berbahaya jika mereka mengambil kesempatan untuk menyerang diri mereka sendiri. Dengan keputusan itu, Liu Yu tidak ragu-ragu. Dia menyingkirkan pemuda itu sebentar dan mengayunkan pedang ke salah satu pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Liu Yu akan tiba-tiba menyerangnya ketika dia bertarung dengan pemuda itu. Ketika dia bereaksi, dia sudah mendapat 2 poin. Liu Yu mengabaikan perkataan pemuda itu dan menghunus pedang lainnya. Seorang pria berpakaian hitam lainnya, yang merupakan seorang ahli bela diri tingkat 7, tumbang. Sekarang, pria berpakaian hitam, yang seharusnya mengawasi pemuda berpakaian hitam itu, tiba-tiba melarikan diri. Dia Ken Hong, tolong. Seorang pria berpakaian hitam tidak dapat melarikan diri, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Sayangnya, Liu Yu jatuh dengan pedang, hanya menyisakan teriakan. Hal ini membuat pemuda itu tampak jelek, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya dapat melihat pembantu yang telah diasuhnya dengan susah payah itu jatuh. 7 orang berpakaian hitam dipecahkan satu demi satu, dan mereka telah melarikan diri sepenuhnya. Pada saat ini, Liu Yukai sempat melihat pria yang disebut dia Ken Hong. Namun, saat ini, Liu Yu tidak yakin pengaruh seperti apa dia Ken Hong itu, dan Liu Yu merasa bahwa pengaruh di belakangnya tidak sederhana. Untuk mengetahuinya, Liu Yu tidak terburu-buru untuk memulai, tetapi bertanya, organisasi macam apa yang disebut agama suci Anda? Aku belum pernah mendengarnya. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Saat ini, dia Ken Hong ini benar-benar marah pada Liu Yu, dan telah memutuskan untuk membunuh Liu Yu bahkan jika dia membayar harga yang tidak sedikit. Begitu dia Ken Hong berkata, sepasang tangan besi menyerang Liu Yu dengan ganas. Liu Yu dengan cepat melawan dengan pedangnya, dan suara benturan terdengar. Sayangnya, kedua belah pihak tidak dapat saling membantu. Hari ini, kamu dan aku bertekad untuk bertarung satu sama lain.
Hanya saja kau dan aku bertekad untuk saling membunuh. Deacon Hong hampir meneriakkan kata kematian terakhir. Setelah mengatakan itu, momentum Deacon Hong tiba-tiba meningkat, yang pasti jauh lebih kuat daripada metode rahasia tingkat Xuan biasa. Dengan meningkatnya penggunaan metode rahasia, momentum seluruh orang Deacon Hong menanjak, mencapai tingkat 7 tingkat seni bela diri. Liu Yu terkejut, tetapi wajah Deacon Hong muram dan berkata, "Nak, kau tiba-tiba menerobos masuk untuk menggangguku melanjutkan kultivasiku, dan memaksaku untuk meluncurkan metode rahasia. Kali ini, aku ingin melihatmu hancur berkeping-keping." Liu Yu mencibir mulutnya dan tampak acuh tak acuh, tetapi hatinya terkejut. Deacon Hong ini tidak memiliki semua prestasinya saat ini. Kultivasi macam apa Deacon Hong ini sebelumnya? Liu Yu semakin takut dan penasaran. Kekuatan macam apa ini? Kultivasi seperti itu hanyalah seorang Deacon. Di atasnya, pasti ada orang yang lebih kuat, dan pasti ada lebih dari satu. Kultivasi Deacon Hong telah meningkat pesat sehingga Liu Yu tidak lagi berani ceroboh, dan tidak lagi berani menyimpan kekuatan seluruh tubuhnya. Ketika tinju ganda Deacon Hong mendekati pedangnya sendiri, Liu Yu meledak tanpa syarat setelah ditempa oleh niat pedang Wudao. Apa? Untuk sementara, dia tidak siap, dan Deacon Hong segera menderita kerugian besar, dan darahnya mengalir. Liu Yu mengambil kesempatan untuk melihat petunjuknya. Meskipun metode rahasia Deacon Hong telah meningkatkan kekuatannya sendiri, kemampuan pertahanan fisiknya telah turun banyak. Kalau tidak, meskipun pedangnya kuat, lawan telah mencapai level semangat bela diri 7 di bawah desakan metode rahasia. Menurut pertahanan sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa terluka. Melihat ini, Liu Yu tidak terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa pertahanan pihak lain kuat adalah mungkin untuk mengalahkan pihak lain dan membunuh pihak lain, tetapi itu terlalu sulit dan hampir tidak ada harapan. Tetapi sekarang berbeda. Pedang, apakah kamu mengerti arti pedang? Dan itu 30%. Deacon Hong ini tidak dapat dipercaya. Dia telah hidup selama hampir 1000 tahun. Di puncak hidupnya, dia adalah orang kuat di Wuzong. Dia telah melihat banyak hal. Namun, Liu Yu mampu menguasai jiwa bela diri, dan dia menyadari 30% dari makna pedang, yang sangat sulit diterimanya. Dia bahkan lebih haus darah dalam hatinya. Karena orang seperti itu adalah lawan, dia tentu ingin membunuhnya sejak awal. Kedua belah pihak memiliki rencana masing-masing, tetapi mereka bertukar tangan lagi. Namun, dengan niat Liu Yu untuk menggunakan pedang, Deacon Hong menjadi terikat karena dia harus memperhatikan pertahanan fisiknya. Liu Yu tidak akan melepaskannya. Melihat bahwa dia tidak bisa meninggalkan Liu Yu di sini, Deacon Hong tidak akan mengganggunya di sini lagi. Kalau tidak, semakin lama dia berlarut-larut, semakin buruk baginya. Sekarang dia sedang berlatih metode rahasia. Setelah metode rahasia selesai, dia akan menjadi sangat lemah, yang bukan yang ingin dia lihat. Ketika aku mati, aku tidak akan memberitahumu kapan aku mati. Sebelum pergi, Deacon Hong tidak lupa mengucapkan kata-kata yang kejam. Liu Yu mendengus dingin, mau pergi. Tidak semudah itu. Semangat pedang jurus. Ini adalah metode serangan kelompok. Meskipun tidak bisa benar-benar melukai Deacon Hong, itu bisa membuat gerak kaki Deacon Hong melambat. Selama periode waktu ini, ilmu pedang Liu Yuxuan yang dicampur dengan 30% niat pedangnya digunakan untuk menusuk dada Deacon Hong dengan ganas. Pedang ini sangat licik, dan kecepatannya berada di bawah berkah pedang, dan terbang menuju dada Deacon Hong. Wah, kamu yang memaksaku. Aku ingat kamu. Kamu akan menunggu balas dendam tanpa akhir dari Sekte Tianshaku. Untuk berbicara, itu adalah rahasia kecepatan lainnya yang membuatnya semakin cepat. Itu luar biasa menghindari pukulan fatal Liu Yu. Kemudian dia pergi dengan cepat, tidak memberi Liu Yu kesempatan untuk menanggapinya, dan kemudian menghilang. Sekte Tiansha, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Sekte Tiansha tidak sederhana. Memikirkan hal ini, Liu Yu memutuskan untuk membangunkan beberapa orang di Fake Xing Song. Beberapa orang dari Sekte Fake Xing pingsan setelah ditangkap. Tak lama kemudian, orang-orang dari Sekte Fake Xing ini dibangunkan oleh Liu Yu. Tentu saja, mereka berterima kasih kepada Liu Yu. Liu Yu meminta Zurui untuk tinggal, dan yang lainnya pergi menyelamatkan prajurit yang koma lainnya. Kemudian dia bertanya kepada Zurui tentang Sekte Tiansha. Sekte Tiansha, Zurui tiba-tiba berseru, dan para penyintas yang terbangun itu bahkan lebih terkejut.
Mereka mengira ada yang tidak beres. Zurui dengan cepat menutup mulutnya dan menatap orang-orang ini dengan sedikit malu. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, Sekte Tianxia dikatakan sebagai kekuatan super yang bangkit 800 tahun yang lalu. Jauh lebih kuat daripada pasukan keluarga kerajaan di berbagai negara. Pada masa kejayaan Sekte Tianxia, konon sekte ini terbagi menjadi 9 istana, 36 aula, 108 aula, dan 720 diaken. Di antara mereka, semua kepala dari 9 istana adalah Raja Wu, semua kepala dari 36 aula adalah Wu Jun, semua master dari 108 aula adalah pencapaian teratas Wuzong, dan 720 diaken semuanya adalah orang-orang kuat Wuzong kecuali yang berada di bawah. Pada saat itu, Sekte Tianxia dapat digambarkan sebagai salah satu tangannya untuk menutupi langit benua neraka utara. Itu kejam dan kejam. Akhirnya, kekuatan seluruh daratan bersatu untuk mengepung dan menekan Sekte Tianxia. Dalam perang itu, ada 10 Raja Wu yang mati. Inilah sebabnya mengapa hanya ada satu Raja Wu di hampir setiap negara sekarang, dan selama ada Raja Wu, kita dapat mendirikan sebuah negara. Ini tidak mungkin sebelumnya. Setelah mendengar pesan Zurui tentang Sekte Tianxia, Liu Yu juga terkejut. Betapa dahsyatnya kekuatan itu, hampir menyapu seluruh dunia bawah utara. Namun, saat ini, Liu Yu lebih peduli dengan situasi Sekte Tianxia. Oleh karena itu, Liu Yu bertanya, bagaimana dengan Sekte Tianxia sekarang? Sejak perang, Sekte Tianxia telah menderita kerugian besar dan kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, sekte ini tidak aktif dan tidak memiliki jejak. Pemimpin Sekte Tianxia telah menghilang. Oleh karena itu, saya tidak yakin tentang situasi Sekte Tianxia. Namun, sekarang Sekte Tianxia telah muncul kembali di dunia, kekuatan yang telah dikumpulkannya pasti akan sangat kuat, dan serangga berkaki 100 tidak akan mati. Zurui jelas tidak mengetahui situasi Sekte Tianxia, tetapi dia jelas khawatir tentang Sekte Tianxia. Bagaimanapun, pengaruh pohon terkenal milik orang-orang. Liu Yu mengangguk dan berkata, masalah ini harus dilaporkan ke Sekte sesegera mungkin, sehingga Sekte dapat bersiap lebih awal, atau akan terlambat ketika Sekte Tianxia benar-benar melancarkan serangan. Liu Yu tahu bahwa meskipun Diaken Hong diusir sendiri, kekuatannya di puncak pasti merupakan yang kuat di Wuzong. Jika Anda tidak dapat menjaganya dengan hati-hati, Anda akan berada dalam masalah ketika Diaken Hong memulihkan kultivasinya. Zurui mengangguk dan berkata, ya, saya harus bergegas kembali. Segera ke sekte untuk membangunkan sekolah. Mungkin kita harus bersatu lagi. Zurui disuruh pergi. Di bawah tatapan penuh terima kasih dari orang-orang yang diselamatkan, Liu Yu juga pergi dengan cepat dan menuju ke Yingcheng. Apakah dia masih ingat bahwa Yu Nyao dipanggil ke Yingcheng untuk menunggunya, tetapi dia tidak tahu bagaimana situasinya. Saat ini, seluruh tubuh Yu Nyao diikat di rumah Tuan Kota. Ying Tian, Tuan Kota Yingcheng, berdiri di depan Yu Nyao dengan wajah bangga dan berkata, haha, aku tidak menyangka kau akan datang ke pintu atas inisiatifmu sendiri. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menangkapmu tiba-tiba. Lepaskan aku, atau kau akan tamat saat kakak seperguruan Liu Yu kembali. Yu Nyao dengan gelisah berayun maju mundur di kursinya, dan berkata kepada Tuan Yingcheng dengan dingin. Tuan Kota Yingcheng tertawa terbahak-bahak, haha, aku khawatir kau tidak bisa menunggu kakak seniormu Liu Yu. Mungkin kakak seniormu Liu Yu telah disempurnakan menjadi pil darah oleh Diaken Hong dan ditelan oleh bawahannya. Tidak, tidak akan. Kakak senior Liu Yu sangat kuat. Kau tidak akan mendapat masalah. Biarkan aku pergi. Aku putri pemimpin sekte Liu Yun. Jika sesuatu terjadi padaku, kau tuan kota kecil akan mati. Yu Nyao tiba-tiba menjadi sangat mendesak, suaranya tidak bisa menahan tangisan. Saat ini, hati Yu Nyao dipenuhi dengan penyesalan dan penyesalan. Jika dia tidak keras kepala, dia hanya ingin Liu Yu menemaninya untuk melaksanakan tugas ini. Mungkin, Liu Yu tidak akan mengalami kecelakaan. Penguasa Yingcheng terkejut mendengar apa yang dikatakan Yu Nyao. Kemudian dia menenangkan diri dan berkata, kamu adalah putri penguasa sekte Liu Yun. Lebih baik kita menangkap ikan besar. Aku tidak percaya sekte Liu Yunmu tidak akan berkompromi jika kamu ada. Ketika Yun Yao mendengar ini, dia sangat marah, tetapi dia tidak dapat menahannya. Aku tidak tahu apakah pemimpin sekte Liu Yun akan berkompromi, tetapi aku tahu bahwa tidak perlu memikirkannya, karena itu sama sekali tidak membutuhkan pemimpin sekte Liu Yun.
Liu Yu berdiri di depan Yunyao dan dengan cepat melepaskan tali untuk Yunyao. Penguasa Yingcheng terkejut dan menatap Liu Yu. Dia berkata, kamu, bagaimana kamu kembali? Apakah kamu pergi ke gunung sayap patah? Tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup bahkan jika penguasa Yingcheng ingin datang dan pergi ke gunung sayap patah. Itu sama saja bahkan bagi mereka yang kuat dalam seni bela diri. Karena ada Dia Ken Hong di sana, sama sekali tidak mungkin baginya untuk meleset. Apa? Tidak terduga. Aku juga sangat terkejut. Aku tidak menyangka bahwa penguasa Yingcheng akan memiliki persinggungan dengan Sekte Tianxia. Jika kamu tertangkap, mungkin kamu bisa mengetahui situasi Sekte Tianxia. Liu Yu menatap penguasa kota dengan dingin dan berkata, saat ini, Liu Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Untungnya, Yunyao tidak mengalami kerusakan apapun setelah dia ditangkap. Jika tidak, pemimpin klan Liu Yun, ayah Yunyao, tidak akan sanggup menanggungnya. Jelas bahwa Liu Yu dapat mengalahkan Dia Ken Hong. Penguasa kota Ying tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Liu Yu ketika dia dipromosikan ke negara bagian Wuling dengan pil darah. Dia ingin melarikan diri saat ini. Sayangnya, Liu Yu telah bersiap untuk bertarung melawan 8 gurun dan menekan penguasa kota Ying. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah meninggalkan ladang ramuannya. Melihat Liu Yu berhasil mengalahkan penguasa kota Yingcheng, Yunyao langsung gembira, dan hatinya yang tegang pun menjadi rileks. Dia tidak bisa menahan tangisnya, Liu Yu, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu melakukan tugas ini bersamaku. Liu Yu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Melihat ini, Liu Yu tidak tahu harus menghibur apa, dan setelah sekian lama bersama, Liu Yu telah menerima Yunyao yang begitu cantik seperti seorang penyihir. Ketika suasana hati Yunyao membaik, Liu Yu memberitahu Yunyao apa yang telah dialaminya. Yunyao terkejut. Inilah sebabnya Liu Yu tidak memberitahu Yunyao bahwa pencapaian Dia Ken Hong telah mencapai 7 tingkat Wuling. Kalau tidak, aku khawatir dia akan tetap tinggal. Mengenai Sekte Tianxia yang disebutkan oleh Liu Yu, Yunyao dan Liu Yu sama sekali tidak jelas. Jelas, meskipun Yunyao terlahir dengan baik dan dapat membaca naskah rahasia Suamong segera setelah mereka lahir, mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan Sekte Tianxia, yang telah menyebabkan bencana dahsyat di seluruh negeri Ming Utara, sama sekali tidak jelas. Saat ini, untuk memberitahu Sekte tentang berita kebangkitan Sekte Tianxia sesegera mungkin, Yunyao Liu Yu Zeng setuju, dan mereka mulai bergegas kembali ke Sekte dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah kembali ke Sekte, Liu Yu dengan cepat menuju aula utama Sekte Liu Yun di bawah tarikan Yunyao. Ini adalah pertama kalinya Liu Yu datang ke sini. Pada hari kerja, kecuali jika Patriark memanggilnya, murid biasa tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula kecuali murid sejati atau tetua. Namun, kali ini, karena Yunyao, Liu Yu datang ke aula utama Sekte Liu Yun. Di aula utama, selain pemimpin Sekte Liu Yun, ada beberapa tetua. Prestasi para tetua ini tidak terduga. Setidaknya, Liu Yu hanya bisa merasakan bahwa prestasi orang-orang ini setidaknya setara dengan Wu Jun. Adapun pemimpin Sekte Liu Yun, Yun Tingfei, yang berdiri di depannya, Liu Yu Guang merasakan ledakan depresi. Jelas bahwa kultivasinya pasti akan lebih kuat. Namun, mungkin itu karena dia telah beradaptasi dengan suasana ayahnya. Untuk ini, Yunyao sama sekali tidak memiliki perasaan. Dia bergegas ke pelukan Yun Tingfei seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar dan berkata, ayah, putriku ingin mati karenamu. Beberapa tetua Wu Jun di sekitar tersenyum pada semuanya, tidak marah sama sekali, tetapi menatap mata Yun Yao juga penuh dengan rasa sayang melihat pemandangan ini. Liu Yu berkeringat dingin. Untungnya, dia tidak memperlakukan Yun Yao terlalu banyak, dan dengan cepat menebus kontradiksi antara kedua belah pihak. Kalau tidak, belum lagi ayah Yun Yao, hanya para tetua yang memanjakan Yun Yao. Jika mereka tahu mereka saling menindas, mereka tidak akan mencabik-cabik diri mereka sendiri. Pemimpin Sekte Liu Yun, Yun Tingfei, melihat putrinya. Kemudian dia berkata dengan tak berdaya, ayolah, apa masalahnya? Tidak ada masalah pada hari kerja, tetapi kamu tidak ingin datang menemuiku. Siapa yang mengatakan itu? Ayah, aku tidak membuat masalah kali ini, tetapi aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu tentang Sekte Tianxia. Yun Yao langsung tidak senang, dan bergegas untuk mengklarifikasi. Yun Tingfei tidak memperhatikan apa yang dikatakan Yun Yao di depannya.
Ketika dia berbicara tentang Sekte Tianxia, dia tiba-tiba mengubah wajahnya, dan para tetua di bawah juga sama. Yun Tingfei memasang ekspresi serius, lalu berkata, ceritakan secara rinci, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab. Saya tidak begitu tahu. Saya perlu saudara seperguruan Liu Yu untuk menjelaskan hal-hal spesifik kepada Anda. Setelah itu, Yun Yao menunjuk Liu Yu. Liu Yu menahan emosinya dan melengkungkan tangannya ke arah kerumunan dan berkata, silakan temui Patriark dan semua tetua. Yun Tingfei mengangguk. Meskipun Liu Yu berlatih seni menahan napas, prestasinya terlihat jelas di depannya. Dia adalah roh bela diri, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada roh bela dirinya. Namun, ini tidak menarik perhatiannya. Menurutnya, baik Wuzong maupun Wuling terlalu lemah. Jika biasanya, dia mungkin sedikit penasaran, tetapi sekarang, dia paling peduli dengan berita tentang Sekte Tianxia. Oleh karena itu, Yun Tingfei berkata langsung, katakan padaku apa yang kamu ketahui. Ya, Liu Yu mengangguk, lalu berkata, adik perempuanku Yun Yao dan aku pergi untuk melaksanakan sebuah misi. Isi dari misi itu adalah untuk menyelidiki mengapa para prajurit di Yingcheng menghilang tanpa alasan apapun. Ketika kami tiba di Yingcheng, kami mendapat kabar dari kepala kota bahwa tempat di mana para prajurit itu menghilang berada di Gunung Sayap Patah, lalu kami pergi ke. Liu Yu juga sedikit haus. Setelah itu, Liu Yu menatap Siang Yun Tingfei. Ekspresi Yun Tingfei sangat serius pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Liu Yu telah memukuli seorang diaken, dia mengerutkan kening dan bertanya, seperti yang Anda katakan, Anda telah memukuli diaken Hong dari Sekte Tianxia. Sejauh yang saya ketahui, diaken Sekte Tianxia adalah pencapaian tertinggi dari Wuling. Menurut Anda, Fei Xingzong juga mengirim biksu Wuling untuk menyelidiki. Mengapa Anda memukulinya ketika dia tertangkap? Liu Yu menghela napas dalam hati bahwa dia memang pemimpin Sekte Liu Yun. Dia bertanggung jawab atas seluruh klan. Pikirannya sangat cerdik. Setelah mendengarkan penuturannya, dia menemukan beberapa celah. Jika Anda tidak memberi saya alasan yang dapat dipercaya, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayai Anda kecuali Yun Yao yang sedikit lebih sederhana. Saat itu, Liu Yu berkata, Tuan, alasan mengapa saya dapat mengalahkannya dengan kultivasi Wuling adalah karena saya telah memahami arti pedang yang tidak dimiliki siapapun dalam 10.000. Liu Yu telah melepaskan arti pedang. Tentu saja, Liu Yu tidak sepenuhnya dilepaskan, hanya sekitar 10% atau lebih. Namun, itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Mereka semua menatap Liu Yu dengan heran. Keheranan di hati mereka terbukti dengan sendirinya. Bahkan jika Liu Yunzong, patriark yang matanya lebih tinggi dari atas, tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Liu Yu dengan cara yang berbeda. Dapat dibayangkan bahwa bakat Liu Yu dalam kendo pasti sangat rumit. Aku khawatir murid Liu Neiyu bukanlah orang pertama yang marah ketika dia mencoba pedang itu. Petik 2. Mendengar perkataan Yun Yao, hati Yun Tingfei tergerak. Beberapa waktu lalu, dia juga mendengarkan laporan tetua tentang pertandingan itu. Dia banyak memuji Liu Yu, tetapi dia sama sekali tidak memerhatikannya. Lagi pula, Liu Yu saat itu hanya memiliki 7 tingkat seni bela diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Liu Yu berhasil menembus ke Wuling, yang benar-benar mengejutkannya. Bakat seni bela diri Liu Yu pasti sangat kuat. Melihat bahwa Yun Tingfei mempercayai perkataannya, Liu Yu juga merasa lega. Dia sengaja menyembunyikan setengah dari makna pedang itu. Dia tidak memiliki pikiran lain terhadap Yunzong. Dia hanya ingin menyimpan beberapa kartu untuk dirinya sendiri. Liu Yu juga tidak memiliki pikiran yang berbeda. Kalau tidak, intuisi orang kuat dari Wu Jun itu begitu tajam. Jika Liu Yu menunjukkan sedikit pikiran yang tidak baik untuknya, dia pasti akan diperhatikan. Yun Tingfei menatap Liu Yu dan berkata, meskipun kamu adalah kelas 1 Wuling, nafasmu hampir mencapai tingkat ketiga Wuling. Jika kau menambahkan arti pedang, kau sebanding dengan tingkat ke-6 Wuling. Jika kau tidak pulih dari lukanya, sangat mungkin untuk mengalahkannya. Contoh dari Patriark, Liu Yu Baokuan melakukannya. Mengangguk, Yun Tingfei berkata, kali ini kau telah memberikan banyak kontribusi. Klan akan memberimu hadiah atas kontribusimu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian para tetua. Kau turunlah terlebih dahulu. Liu Yu mengangguk. Tentu saja,
Dia tahu bahwa Yun Tingfei ingin berdiskusi dengan para tetua lainnya tentang bagaimana menghadapi kejahatan yang tersisa dari Sekte Tianxia yang kembali. Tanpa ragu, dia berjalan keluar dari aula. Yu Nyao jelas tidak suka tinggal di lingkungan yang suram seperti aula. Tanpa memikirkannya, dia berjalan langsung keluar aula dan berkata, "Selamat tinggal untuk ayah, selamat tinggal untuk kakek nenekmu." Anak itu, Yun Tingfei tertawa getir, benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Setelah Liu Yu dan Yun Yao keluar, Yun Tingfei tiba-tiba menjadi serius dan berkata, "Tuan-tuan, apa pendapat kalian tentang masalah ini?" Liu Yu tampaknya tidak memiliki masalah, dan apa yang dia katakan seharusnya benar. Tampaknya Sekte Tianxia benar-benar bangkit kembali, dan dunia akan jatuh ke dalam keadaan kehancuran yang tak bernyawa lagi. Tetua itu pertama kali membuka mulutnya dan berbicara. Begitu dia berbicara, dia tampak mendesah. Jelas, dia telah mengalami perang itu. Tetua lainnya juga mengangguk, dan jelas setuju dengan tetua itu. Yun Tingfei mengangguk. Meskipun dia merasa bahwa Liu Yu mungkin memiliki sesuatu untuk disembunyikan darinya, itu juga seharusnya menjadi masalah yang tidak penting, jadi dia tidak membahasnya. Yang benar-benar dia pedulikan adalah Sekte Tianxia. Pada awalnya, dia masih muda dan lemah, dan kultivasinya baru saja mencapai tingkat master seni bela diri. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya, jadi dia selamat. Namun, sebagian besar kerabat dan teman-temannya meninggal. Dan orang-orang tua yang bisa ditinggalkan adalah para tetua yang telah mencapai wujun. Yang lainnya hanya Wuzong, jadi Zhou Yuan meninggal. Dia sangat menyadari kengerian Sekte Tianxia, para tetua. Saya rasa tidak perlu bagi saya untuk mengatakan bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan oleh Liu Yunzong dan bahkan negara Jin. Kita perlu memberitahu sekte lain tentang masalah ini dan membiarkan mereka mengambil tindakan pencegahan. Jika Sekte Tianxia benar-benar bangkit, kita dapat bersatu, dan kita tidak dapat dikalahkan oleh setiap sekte. Meskipun ini untuk meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan prestise mereka sendiri, Yun Tingfei tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memperjuangkan semangat. Begitu ada pertikaian antara kemauan dan semangat, saya khawatir seluruh sekte Liu Yun akan berada dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Beberapa tetua mengangguk dan berkata, memang, jika kita hanya mengandalkan Liu Yunzong, itu hanya akan menjadi setetes air di lautan. Jika kita ingin menghentikan Sekte Tianxia, kita hanya dapat menyatukan seluruh dunia bawah utara. Sulit, meskipun Yun Tingfei juga tahu bahwa seluruh benua benar-benar dapat menghancurkan Sekte Tianxia dengan bersatu. Hal yang paling mengerikan adalah hati orang-orang. Ada banyak sekali pertentangan di antara berbagai sekte. Terlalu sulit untuk bersatu. Namun, saat ini, kita tidak boleh terlalu pesimis. Oleh karena itu, Yun Tingfei memutuskan, hanya satu dari mereka yang memberitahu setiap sekte untuk bersiap. Kekuatan sekte kita sendiri adalah kuncinya. Selalu tidak dapat diandalkan untuk bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, saya berencana untuk memperkuat kultivasi para pengikut sekte. Ya, memang benar bahwa kita, generasi yang lebih tua, masih sedikit lemah. Selain itu, kali ini, kembalinya Sekte Tianxia pasti akan menjadi pertempuran sengit lainnya. Jika tidak ada darah segar untuk menggantikan kita, saya khawatir seluruh sekte Liu Yun akan berada dalam bahaya. Ya, Liu Yu, seperti yang tadi, layak untuk dikultivasikan. Sayangnya, prestasinya masih sedikit lebih rendah. Saya tidak tahu apakah saya dapat mengejar dan tumbuh sebelum kembalinya Sekte Tianxia. Saya khawatir tidak banyak harapan. Sekarang Sekte Tianxia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda, saya khawatir sekte itu akan bangkit kembali dalam waktu kurang dari setahun. Pada saat itu, bahkan jika Liu Yu berbakat, apa gunanya? Banyak tetua mengemukakan pendapat mereka sendiri, tetapi sulit untuk mendapatkan pendapat yang seragam. Akhirnya, Yun Tingfei berkata, dalam hal ini, mari kita adakan kompetisi murid inti, dari mana kita dapat memilih siswa yang unggul dan fokus pada pengembangan murid batin. Tidak apa-apa, Yun Tingfei adalah ide yang bagus. Bahkan jika itu bukan yang paling layak untuk dilatih, orang-orang yang dipilih tetap sama. Pada akhirnya, sudah diputuskan. Di luar aula, Yun Yao bertanya dengan bersemangat, Liu Yu, coba tebak hadiah apa yang akan kita dapatkan kali ini. Untuk hadiah apa, Liu Yu tidak dihargai sekarang, sebaliknya,
perasaan bahwa angin dan hujan akan datang membuatnya sangat bingung dan ingin meningkatkan kekuatannya sendiri. Jauh di sana, Deacon Hong lah yang meletakkan kata-kata kejamnya dan berkata bahwa ia harus membalas dendam atas prestasi Liu Yu. Bagaimanapun, Liu Yu sakit kepala. Bagaimanapun, pihak lain memulihkan kultivasinya, tetapi ia adalah Wuzong. Bahkan jika ia tidak kuat di Wuzong, ia masih jauh dari mampu mengatasi kultivasinya saat ini. Berdasarkan suasana hati ini, Liu Yu linglung. Pertanyaan Yun Yao bersifat asal-asalan, saya tidak tahu, tetapi itu pasti tidak terlalu buruk. Oh, Yun Yao juga dapat melihat bahwa Liu Yu linglung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, ia berkata, saya lelah akhir-akhir ini. Saya akan kembali. Mengenai hal ini, Liu Yu tidak menahan, mengangguk, mengantar Yun Yao ke gerbang halaman dan pergi. Liu Yu saat ini merasakan kekosongan yang tak terbatas. Tanpa sadar, ia datang ke kediaman Murong Sue. Ragu-ragu sejenak, Liu Yu datang ke kediaman Murong Sue. Melihat kedatangan Liu Yu, Murong Sue Dun sangat terkejut. Dia segera mendatangi Liu Yu dan bertanya, apakah kamu menyelesaikan tugas dengan lancar? Yu Nyao, dia tidak mempermalukanmu. Sambil menggelengkan kepalanya, Murong Sue memeluknya. Liu Yu tampaknya berkata pada dirinya sendiri, aku sangat lelah. Aku ingin beristirahat. Dalam pelukan Murong Sue, mencium aroma tubuh Murong Sue, Liu Yu merasakan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, dan dia tertidur tanpa sadar. Ketika Liu Yu membuka matanya yang berkabut, dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih berbaring di pelukan Murong Sue. Benar saja, ketika Liu Yu membuka matanya, dia mendapati bahwa dia sedang tidur dengan Murong Sue di lengannya, dan Murong Sue mempertahankan postur aslinya agar tidak mengejutkan dirinya sendiri. Liu Yu merasa malu dan berkata kepada Murong Sue, maafkan aku. Aku tertidur seperti ini. Jangan katakan itu. Kami orang seni bela diri sangat waspada. Sedikit angin dan rumput akan terbangun. Sudah terlambat bagiku untuk merasa senang karena kau bisa tidur nyenyak di sampingku. Kata Murong Sue dengan suara pelan. Pada akhirnya, dia tidak bisa melepaskan cinta pria dan wanita itu. Liu Yu mengangguk dan mengatakan apa yang dia tahu tanpa ragu. Dia merasa jauh lebih nyaman. Liu Yu, yang merasa senang di seluruh tubuhnya, melihat bahwa hari sudah sangat larut dan langsung pergi. Petik 2. Mu Liu, kau tidak akan meninggalkanku. Setelah tidur semalaman, Liu Yu merasa semakin dikejar waktu. Keesokan paginya, setelah memberitahu Lin Yifan dan Luo Fu untuk berlatih keras, mereka memasuki pintu yang tertutup. Karena jurus sihir 9 putaran Liu Yu telah menembus level pertama, dia segera menembus kultivasi Qi Kerana Wuling. Awalnya, ketika tubuhnya hampir pulih, dia dapat menembus ke level 3 Wuling lagi. Hanya saja ini adalah terobosan di alam besar. Liu Yu khawatir fondasinya tidak stabil, dan terobosan berikutnya pasti akan menimbulkan kecurigaan orang-orang yang ingin membuat terobosan. Oleh karena itu, dia berencana untuk membuat terobosan lain dalam jangka waktu tertentu. Namun sekarang rasa krisis, tetapi biarkan Liu Yu tidak begitu banyak berpikir, berniat untuk segera menerobos kultivasi yang ada. 10 hari kemudian, Liu Yu membuka matanya dengan puas. Tanah penuh dengan remah-remah setelah batu roh abis. Wuling adalah yang terbaik dari 3 tingkatan. Bahkan jika aku tidak harus menggunakan pedangku, prestasiku sendiri saja, kecuali aku ahli dalam melawan surga, tingkatan 6 atau 7 Wuling mungkin bukan lawanku. Begitu dia menerobos, Liu Yu mulai beradaptasi dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba dan memiliki penilaian umum tentang kekuatannya. Setelah bertahan begitu lama, aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Apakah mereka berlatih keras? Memikirkan keduanya, Liu Yu juga keluar dari ruangan, menuju keluar, tetapi mendapati bahwa Yu Nyao telah menunggu di pintu. Melihat ini, Liu Yu berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu denganmu? Tidak, aku datang kepadamu untuk memberitahumu bahwa sekte mengirim orang ke Yingcheng untuk memverifikasinya. Mereka menemukan bahwa ada jejak sekte Tianxia. Zhongmen menganggapmu telah memberikan kontribusi yang besar, jadi ayahku berencana untuk memberimu hadiah secara pribadi. Yu Nyao tidak marah dan berkata bahwa dia cukup tertekan. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengubah dirinya sendiri, tetapi gambaran dalam benak Liu Yu benar-benar sulit diubah. Liu Yu tidak dapat menahan tawa melihat ekspresi Yu Nyao. Setelah kurun waktu ini,
Liu Yu masih memiliki perasaan yang baik terhadap Yun Yao, dan perasaannya terhadap Yun Yao seperti perasaan saudara perempuannya melihat Yun Yao benar-benar marah. Liu Yu berhenti bercanda dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan mengolok-olokmu. Ayo kita pergi ke aula dan menunggu hadiah dari ayahmu." Itu saja. Yun Yao mengangguk, lalu berjalan di depan Liu Yu dan berkata, "Ikutlah denganku. Aku akan memberimu kata-kata yang bagus di depan ayahku. Mungkin aku akan memberimu hadiah 2 kali lipat." Segera, mereka tiba di aula utama, dan Tuan Yun Tingfei sudah menunggu di sana. "Lihat Tuan, ayah, aku datang." Liu Yu Yunyao hampir menangis pada saat yang sama. Yun Tingfei mengangguk, lalu berkata, "Kali ini, kamu telah melakukan banyak hal. Beritahu kami tren Sekte Tianxia terlebih dahulu dan lakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Liu Yu, aku berencana untuk memberimu hadiah 10.000 batu roh, 10.000 poin, dan 10 ramuan." Liu Yu mengangguk, tetapi wajahnya tidak banyak berubah. "Aku mungkin akan senang sebelum mendapatkan warisan dari ahli pedang dan batu roh, tetapi sekarang aku sama sekali tidak bisa menunjukkan rasa tertarikku." Melihat ekspresi Liu Yu yang tidak banyak berubah, Yun Tingfei tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Aku tidak tahu berapa banyak ramuan spiritual yang tidak bisa aku dapatkan secara langsung." Memikirkan hal ini, Yun Tingfei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Liu Yu dengan saksama dan terkejut. Bagaimana mungkin kamu bisa meningkatkan kultivasimu begitu cepat? Hanya dalam 10 hari, kamu telah menembus ke puncak Wuling Sanpin. Liu Yu sudah lama tahu bahwa prestasinya akan hancur dalam sekejap, tetapi dia tidak gugup. Dia mengatakan alasan yang sudah terpikir olehnya. Akumulasi tebal, rambut tipis. Yun Tingfei memiliki beberapa keraguan. Liu Yu mengangguk dan berkata, "Aku yakin akan menembus seni bela diri dan roh tingkat 2 sebelum aku pergi untuk menjalankan misi. Aku hanya khawatir tentang ketidakstabilan alam, jadi aku tidak membuat terobosan." Dalam perjalanan menuju misi ini, terjadi peperangan berturut-turut, yang membuat alamku meningkat pesat. Dengan bantuan beberapa batu roh, aku membuat kemajuan pesat dalam kultivasiku. Yun Tingfei menganggukkan kepalanya dan mempercayainya. Bagaimanapun, hal semacam ini tidak terjadi. Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah bahwa sejumlah talenta di zaman kuno memiliki pencerahan. Ketika ada cukup batu roh, mereka bahkan melompat 8 langkah. Itu benar-benar menakjubkan. Melihat sang patriark, Liu Yu juga merasa lega. Meskipun dia tidak takut untuk ditanyai oleh sang patriark, dia tidak ingin diperlakukan sebagai monster. Ketika Yu Nyao mendengarkan percakapan mereka, bintang-bintang kecil berkelap-kelip di seluruh matanya. Liu Yu benar-benar menakjubkan. Setelah memberikan batu roh dan pil kepada Liu Yu, Yun Tingfei menyemangatinya. "Kamu harus terus bekerja keras, saya yakin kamu juga tahu bahwa tidak banyak hari yang damai." Atas bakat Liu Yu, Cloud Tingfei juga secara bertahap optimis tentang hal itu. Dia tidak perlu memberitahu Yun Tingfei bahwa dia tahu bahwa dia harus menghadapi orang-orang dari Sekte Tianxia lebih awal daripada sekte-sekte ini. Ini datang dari Sekte Wuzong dari Sekte Tianxia. Selain itu, tekanan dari Sekte Wuzong masih sangat kuat, yang membuatnya tidak berani bersantai setiap saat. Ketika pergi, Liu Yu menemukan bahwa Luo Fu telah datang ke kediamannya. "Apa, tidak bisa bertahan?" Sejak kembali ke sekte, Luo Fu telah bekerja keras untuk berkultivasi. Dia bahkan belum pernah ke sini 2 kali. Kali ini, Liu Yu tiba-tiba datang ke sini. Dia tidak bisa tidak menyesuaikan caranya. "Mengapa? Apakah aku orang seperti itu? Aku datang kepadamu karena aku mendapat berita yang pasti menarik bagimu." Ekspresi Luo Fu bahwa kamu salah paham, Liu Yu tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Melihat hal ini, Luo Fu tidak bertele-tele dan berkata, "Kau tahu." Setelah berdiskusi dengan 4 sekte besar lainnya, pemimpin sekte Liu Yun bermaksud untuk membuka tempat rahasia Mingli lebih awal. Baik murid inti maupun murid inti dapat berpartisipasi. Oh, Liu Yu juga tahu tentang tempat rahasia Mingli. Konon tempat rahasia itu merupakan tempat rahasia yang ditinggalkan pada zaman dahulu. Setiap 3 tahun, saat formasinya lemah, 5 gerbang utama akan terbuka bersamaan. Selain beberapa harta karun yang tersisa di tempat rahasia itu, masih banyak harta karun yang tersisa di 5 gerbang utama. Itu memang merupakan rumah harta karun yang besar bagi orang-orang di alam Wuling dan alam master seni bela diri. Luo Fu melanjutkan, "Konon,
Alasan mengapa daftar itu dibuka lebih awal adalah karena daftar naga tersembunyi tahun ini berbeda dari sebelumnya. Hadiahnya sangat banyak. Semua sekolah besar ingin membina lebih banyak orang yang dapat bersaing dalam daftar Qianlong. Mereka yang dapat tampil baik dalam pembukaan alam rahasia akan diberi hadiah dan dibina dengan penuh semangat oleh sekte. Liu Yu tidak berpikir demikian. Memang benar untuk membudidayakan beberapa dari mereka selama perjalanan ke dunia rahasia ini, tetapi lebih banyak dari mereka harus meningkatkan kekuatan masing-masing sekte secara keseluruhan. Hanya dengan cara ini kita tidak akan memiliki perlawanan ketika sekte Tianxia tiba-tiba mengembangkan kekuatannya. Kalau tidak, kita harus fokus pada membudidayakan mereka yang memiliki harapan untuk menerobos sekte Wuzong. Mengapa repot-repot? Meskipun alasannya jelas, Liu Yu tidak mengatakannya. Bagaimanapun, sang patriark tidak ingin menimbulkan kepanikan di antara banyak murid. Tidak lagi terjerat dalam hal ini, Liu Yu bertanya, dengan cara ini, Saudara Luo, apakah Anda ingin berpartisipasi? Luo Fu mengangguk dan berkata, masih ada 10 hari lagi sebelum tempat rahasia itu dibuka. Dalam 10 hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menembus ke tingkat 8 ahli bela diri. Hanya dengan cara ini aku bisa berharap untuk mendapatkan beberapa kesempatan. Mungkin aku akan menembus ke Wuling dalam hal itu. Liu Yu mengangguk, tetapi dia berpikir bahwa dia telah berlatih ke Wuling dan tidak punya waktu untuk mendapatkan token identitas murid inti. Sekarang dia harus mengubah token identitasnya menjadi token identitas murid inti. Melihat Luo Fu pergi, Liu Yu menuju aula misi, tetapi menemukan bahwa token misinya dan pakaian murid inti sudah siap, yang membuat Liu Yu tercengang. Kemudian tetua aula misi menjelaskan bahwa ini adalah waktu ketika sang patriark memberi perintah, dan Liu Yu tiba-tiba menyadarinya. Mungkin, ini adalah hadiah dari poin mereka sendiri, penguasa kemudahan. Saat itu, tanpa ragu-ragu, Liu Yu mengambil token identitas dan pakaian murid inti dan meninggalkan aula misi. Kembali ke kediamannya, Liu Yu tidak memikirkan bagaimana cara meningkatkan kultivasinya. Dia bahkan naik 2 tingkat. Meskipun dia tidak memiliki kondisi yang tidak stabil, dia tampaknya memiliki fondasi yang kokoh. Namun, Liu Yu merasa bahwa kendalinya atas Zhenyuan tidak senyaman sebelumnya. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya bahwa Liu Yu tidak berani meningkatkan prestasinya sebelum dia sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan ini. Liu Yu tidak dapat meningkatkan prestasi dan kekuatannya. Dia hanya dapat memulai dengan seni bela diri. Proses berlatih seni bela diri tidak hanya dapat membuat pemahamannya tentang seni bela diri lebih berguna, tetapi juga merupakan cara yang sangat baik untuk beradaptasi dengan peningkatan kebenarannya yang tiba-tiba. Selama 10 hari ini, Liu Yu berlatih seni bela diri hampir setiap hari tanpa kendur. Meskipun kemajuannya tidak terlalu besar, dia telah mampu menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Hari ini adalah hari ketika kami berangkat untuk memasuki tempat rahasia dinasti Ming. Di tempat latihan seni bela diri, hampir semua murid dalam dan murid inti datang ke tempat pertandingan dan menyaksikan Lord Yun Tingfei. Yun Tingfei menunduk dan berkata, aku tahu semua orang ingin memasuki tempat rahasia Mingli, tetapi bahaya di tempat rahasia itu tidak kecil, bukan hanya bahaya tempat rahasia itu sendiri, tetapi juga para pengikut dari berbagai sekte tidak akan berbelas kasihan pada saat itu. Oleh karena itu, para pengikut dalam tidak memiliki hak untuk masuk kecuali mereka yang memiliki 8 tingkat atau lebih. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun di bawah yang mengeluarkan komentar apapun, sudah jelas persyaratan untuk memasuki tempat rahasia Mingli. Baiklah, semua orang yang ingin mengambil bagian dalam waktu ini untuk meninggalkan tempat rahasia akan berdiri. Kali ini, tetua akan membawa kalian ke tempat rahasia. Setelah itu, Yun Tingfei melihat ke arah orang-orang di bawah. Tak lama kemudian, hampir 500 murid inti memutuskan untuk ikut serta. Liu Yu, murid inti yang kuat, berada jauh dari lawannya. Jelas, dia telah mencapai puncak Wuling dan sangat kuat. Murid-murid inti, meskipun ditetapkan bahwa hanya mereka yang memiliki 8 tingkatan atau lebih yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, di bawah basis yang begitu besar, hampir 1000 orang telah memutuskan untuk berpartisipasi. Menurut statistik, semua murid berada di bawah kepemimpinan tetua, menuju sekte Liu Yun. Tiba-tiba, Liu Yu menemukan bahwa Murong Sue juga ada di antara mereka, yang membuat Liu Yu terkejut. Dia telah menasihati Murong Sue sebelumnya. Awalnya, Murong Sue tidak mendengarkan. Akhirnya,
Mereka sepakat bahwa jika Murong Sue dapat menembus ke tingkat 9 Master Seni Bela Diri, mereka akan melepaskannya. Tanpa diduga, Murong Sue benar-benar mencapai tingkat 9 Master Seni Bela Diri. Murong Sue hampir pada saat yang sama menatap Liu Yu, menunjukkan sedikit senyuman. Liu Yu tertawa getir mendengarnya. Benarkah dia mengangkat batu untuk memukul kakinya sendiri? Saat ini, karena Murong Sue telah datang, Liu Yu tidak punya pilihan selain diam-diam memutuskan untuk tidak membiarkan Murong Sue melakukan kesalahan. Setelah hampir 2 hari, Liu Yu dan orang-orang berbakat lainnya akhirnya tiba di tempat tujuan, terutama karena kecepatan murid-murid dalam ini tidak cukup cepat, yang menunda banyak waktu. Haha, saudara Mu Chen agak lambat. Aku ingat bahwa sekte Liu Yun milikmu adalah yang paling dekat dengan Ming dan tempat rahasia. Begitu mereka tiba, mereka mendengar suara guntur. Seorang pria parubaya dengan janggut panjang datang ke tetua sekte Liu Yun. Pada saat ini, kami semua tahu bahwa nama tetua agung sekte Liu Yun adalah Mu Chen, dan kami mengingatnya. Tetua itu mengangguk dan berkata, sekte bintang terbang milikmu tidak lebih jauh dari sini daripada sekte Liu Yun milikku. Wajar bagimu untuk datang ke sini sebelum kami. Kemudian, tetua itu berkata kepada orang banyak, mari kita tinggal di sini dan beristirahat, menunggu kedatangan 3 gerbang besar lainnya. Setelah itu, dia pergi bersama tetua Fei Xingzong dan pergi ke gunung untuk mengobrol. Memanfaatkan kesempatan ini, Liu Yu mendatangi Murong Sue dan berkata dengan marah, Sue, kamu sangat ceroboh. Kamu tahu dengan jelas bahwa perjalanan ke tempat rahasia ini sangat tidak biasa, dan kamu masih bersikeras untuk datang. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa menyelamatkan hidupku. Kau bisa percaya padaku. Murong Sue menampakkan senyum misterius dan berkata. Liu Yu tertegun dan kemudian teringat bahwa kakak seperguruannya yang lebih tua selalu misterius, tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun tentangnya. Karena menghormati Murong Sue, aku tidak pernah membicarakannya, tetapi aku selalu punya firasat bahwa latar belakang Murong Sue pasti sangat berbeda. Melihat Murong Sue begitu percaya diri, Liu Yu juga sedikit lega, tetapi tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Pada saat ini, ada orang-orang dari Chongjianmen, diikuti oleh lembah Fei Chui. Sampai banyak murid kehilangan kesabaran, para murid paviliun King Chen datang perlahan-lahan di bawah pimpinan seorang wanita parubaya. Kedatangan orang-orang paviliun King Chen segera menarik perhatian semua orang, dan banyak dari mereka bersumpah pada diri mereka sendiri bahwa orang pertama dari paviliun King Chen tidak datang dan terkejut. Di sekitar wanita parubaya itu, seorang wanita berkerudung, meskipun wajahnya tertutup, tetapi kerutan dan gerakannya penuh dengan keindahan. Meskipun aku tidak dapat melihat wajahku, itu karena perasaan misterius ini yang membuat banyak pria kecanduan dan wanita cemburu. Liu Yu juga terkejut melihat wanita yang ditutupi kain kasa, tetapi dia segera kembali ke keadaan normalnya. Berbicara dengan serius, penampilan dan temperamen Murong Sue tidak berbeda satu sama lain. Itu hanya karena cara penampilan pihak lain sangat menonjol. Selain itu, berada di samping tetua paviliun King Chen, itu membuat orang-orang memperhatikannya sekilas, yang pasti membuat semua orang yang hadir penuh dengan kejutan. Sebaliknya, Murong Sue benar-benar menyembunyikan dirinya, dan sulit bagi orang untuk memperhatikannya di antara kerumunan. Apakah ini kecantikan pertama paviliun King Chen, Chen Feiyan? Benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Bahkan jika aku telah melihatnya dari jauh sepanjang hidupku, aku merasa puas. Seorang murid Fei Xingzong, yang tergila-gila pada bunga, segera menarik ledakan sarkasme. Liu Yu tidak dapat menahan tawa, tetapi dia menoleh dan mendapati bahwa Murong Sue memandangnya dengan main-main, yang membuat Liu Yu sedikit malu dan dengan cepat menutupi masa lalu. Bahkan jika Chen Feiyan tidak dapat melakukannya, murid-murid di sampingnya juga baik. Meskipun mereka tidak sebanding dengan Chen Feiyan, mereka semua luar biasa. Banyak murid laki-laki tidak dapat menahan diri untuk memikirkannya. Dibandingkan dengan ribuan 4 sekte utama lainnya, paviliun King Chen jelas jauh lebih sedikit daripada sekte lainnya, yang sekitar setengah dari penampilan masing-masing sekte. Namun, meskipun para murid paviliun King Chen, baik pria maupun wanita, cantik, mereka tidak dapat menyembunyikan pencapaian mereka yang mendalam. Liu Yu dapat merasakan bahwa kekuatan keseluruhan murid-murid paviliun King Chen lebih tinggi daripada orang-orang di lembah Fei Chui. Adapun Wuxiu di lembah Fei Chui, tidak hanya ada sejumlah besar orang, tetapi juga yang paling kuat di antara 5 sekolah utama.
Dia layak mendapat gelar sebagai yang teratas dari 5 sekolah utama. Hanya saja para biksu di lembah Feicui ini tampaknya memiliki visi yang tinggi dan sombong. Selain Paviliun King Chen, mereka tidak menatap mata mereka, yang benar-benar membuat banyak murid sekte lain ingin memanjat hubungan satu sama lain. Sedangkan untuk 3 sekte lainnya, mereka pada dasarnya setengah dari bobotnya. Tidak jelas siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih lemah. Baik jumlah maupun kekuatannya pada dasarnya sama. Hanya dari ini, kita dapat dengan mudah melihat kekuatan dan informasi internal masing-masing sekte. Sekte Feixing, Sekte Liu Yun, dan Sekte Epi lebih lemah daripada Paviliun King Chen dan Lembah Feicui. Sekarang kita semua sudah di sini, mari kita mulai. Pemimpin tetua Lembah Feicui melihat beberapa orang, dan terlepas dari pendapat mereka, dia sudah siap. Mengenai gaya Lembah Feicui, beberapa tetua dari sekte lain sudah tahu, jadi mereka hanya mengangguk dan mengeluarkan token. Melihat para tetua mengeluarkan token mereka, jelas bahwa banyak orang yang tahu situasinya berkata dengan suara keras, lihat, para tetua semua mengeluarkan kunci untuk membuka formasi. Kita bisa segera masuk, ya. Ketika tempat rahasia Mingli dibuka, 5 pintu utama membagi kunci menjadi 5, satu untuk setiap klan, sehingga bisa dibuka setiap 3 tahun. Namun, itu hanya di luar. Area dalam masih ditutupi oleh formasi kuno. Anda harus berada di bawah Wuzong dan berusia tidak lebih dari 50 tahun untuk bisa masuk. Bagus juga bisa masuk ke area luar dan mendapat kesempatan. Kalau bukan karena hal-hal eksternal tidak terlalu berguna bagi para pengikut masing-masing sekte, dan lingkaran dalam tidak bisa masuk, bagaimana kita bisa mendapat kesempatan? Setelah mendengarkan diskusi orang-orang ini, Liu Yu akhirnya mengerti mengapa para pengikut Zhenzuan tidak datang ke tempat rahasia dinasti Ming. Ternyata itu milik susunan besar kuno, yang belum dieksplorasi. Orang-orang kuat Wuzong tidak bisa masuk. Meskipun ada banyak hal baik di pinggiran, itu bagus untuk Wuzong, terutama untuk Wuzong. Bagi Wuzong berbakat dari berbagai sekte, kegunaannya sangat kecil. Ledakan, saat beberapa tetua dari masing-masing sekte memasukkan kunci ke dalam Zhenyuan dan melemparkannya ke udara, setelah semburan cahaya yang menyilaukan, beberapa pintu terbuka dari udara tipis. Rahasianya terbuka, saya tidak tahu siapa yang mengatakannya. Para pengikut lembah Feicui dengan cepat memasuki tempat rahasia. Sebulan kemudian, tempat rahasia itu ditutup. Tetua lembah Jadeite berteriak saat tempat rahasia itu terbuka. Para murid sekte Liu Yun cepat masuk ke tempat rahasia itu, ingatlah untuk tidak panik, masuklah dengan tertib. Mencari harta karun adalah hal kedua, dan yang terpenting adalah menjaga keselamatan hidupmu. Para murid sekte Feixing, para murid pedang Epi, sektor-sektor utama lainnya tidak mau kalah, berlomba-lomba mendesak jalan. Ikuti aku, kata Liu Yu kepada Murong Sue di belakangnya. Murong Sue mengangguk, tahu bahwa chauvinisme laki-laki Liu Yu menimbulkan masalah. Tetapi tidak ada pertentangan, tetapi ada sedikit rasa manis. Segera, para murid dari setiap sekte telah memasukinya, hanya menyisakan beberapa tetua dari setiap sekte di sini. Tetua Agung Sekte Liu Yun dan Tetua Sekte Feixing membentuk lingkaran gerbang pedang Epi, dan mengucapkan 1 atau 2 patah kata dari waktu ke waktu. Tetua Paviliun King Chen dan Tetua Lembah Feicui berbicara selama 2 kata dan tidak berbicara lagi. Mereka menunggu dengan tenang. Setelah memasuki tempat rahasia, Liu Yu menemukan bahwa banyak murid dari berbagai sekte pergi ke segala arah dan segera menghilang. Dalam hal ini, Liu Yu memegang tangan Murong Sue, dan dengan cepat meninggalkan tempat semula, mencari arah secara acak dan juga pergi. Menurut pengenalan khusus tempat rahasia di sekte Liu Yun, di pinggiran, sebenarnya ada berbagai susunan yang diatur oleh 5 gerbang utama kemudian, dan semua jenis harta, monster, dan binatang buas lainnya dalam susunan juga dimasukkan oleh setiap sekte. Oleh karena itu, harta ini memiliki tanda khusus di dalamnya. Hampir tidak mungkin untuk menipu. Sedangkan untuk lingkaran dalam, yang merupakan area tempat susunan kuno berada, tidak ada kemungkinan untuk menipu karena berisi benda-benda kuno. Meskipun Liu Yuzi adalah harta dalam susunan kuno, Liu Yu masih berencana untuk berkeliling dan membicarakannya sebelum dia mengetahui situasinya dengan jelas. Suer, ada monster di depannya yang merupakan ahli bela diri tingkat 8. Dia menjaga bahan obat pil wuling. Cobalah, kekuatan jiwa Liu Yu kuat, dan indera ketuhanannya juga kuat. Dia menemukan obat herbal dari kejauhan, jadi dia berkata,
Ini adalah monster ketiga yang ditemui Liu Yu dan Liu Yu. Liu Yu juga memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Murong Sue. Aku tidak bisa membantu Murong Sue, yang kuat dalam seni bela diri. Dan daerah pinggiran ini bukanlah ancaman besar bagi orang kuat Wuling, jadi kita perlu membiarkan Murong Sue berlatih daripada melakukannya sepanjang waktu. Mendengar bahwa Liu Yu meminta dirinya untuk menghadapi binatang iblis itu, Murong Sue mengangguk, tidak berbicara, menggenggam sarung tangan emasnya di tangannya, dan pergi ke tempat monster itu berada. Melihat sarung tangan di tangan Murong Sue, Liu Yu berpikir bahwa dia harus menemukan sepasang sarung tangan yang lebih baik untuk Sue Er. Hanya saja sarung tangan yang lebih rendah tidak banyak berguna bagi Sue Er. Metode kultivasi Murong Sue sendiri berada di atas level Suan. Sangat kuat, meskipun monster ini lebih kuat dari master seni bela diri biasa, itu mudah dipecahkan oleh Murong Sue. Cher, kekuatanmu sangat kuat, aku benar-benar tidak menyangka. Untuk waktu yang lama, sejak memasuki Liu Yunzong, Murong Sue tidak menunjukkan gunung dan embun. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang ditunjukkan saat ini cukup untuk membuatnya tergerak. Jelas, seni bela diri dan keterampilan Murong Sue berada pada tingkat tinggi, kalau tidak, dia tidak akan melakukannya. Murong Sue tersenyum, apakah rasa bahan obat ini akan diambil, pendapatan di cincin penyimpanan. Haha, wanita cantik, serahkan cincin penyimpananmu. Aku melihat kamu menerima obat yang bagus. Tadi, tiba-tiba suara itu membuat Liu Yu dan Murong Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Awalnya, Liu Yu menyadari bahwa murid lembah Fei Cui, yang merupakan seorang ahli bela diri, sedang berjalan ke arahnya. Namun, dia tidak memperdulikannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa murid lembah Fei Cui begitu sombong hingga ingin merampok mereka. Tak lama kemudian, pemuda lembah Zamrud itu mendatangi dua orang di depan mereka, tetapi tidak menatap mereka. Ketika wajah Murong Sue tampak cerah, pemuda lembah Zamrud itu tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, "Aku berubah pikiran. Kamu tinggallah dan bersenang-senanglah denganku." Setelah itu, dia menunjuk Liu Yu dan berkata, "Sedangkan untukmu, aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Cepat pergi." Liu Yu belum pernah melihat kesombongan seperti itu. Dia tidak menyembunyikan prestasinya sama sekali. Yang dia tunjukkan adalah kekuatan 3 tingkat teratas Wuling. Seorang murid lembah Fei Cui dengan semangat bela diri yang rendah juga begitu sombong. Liu Yu juga sedikit marah. Liu Yu baru saja akan memulai, Murong Sue menghentikannya, berkata, "Liu Yu, berikan dia padaku." Apakah itu tidak apa-apa? Liu Yu ragu-ragu. Bagaimanapun, lawannya adalah roh bela diri, bukan roh bela diri biasa, tetapi murid lembah Fei Cui. Kekuatannya jelas lebih baik daripada Wuling biasa. Murong Sue mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan pihak lain, tidak masalah untuk melindungi hidupku." Liu Yu mengangguk. Karena Murong Sue telah mengatakan ini, apalagi yang bisa dia katakan. Selain itu, dia memiliki sedikit kepercayaan diri. Bahkan jika Murong Sue dalam bahaya, dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan Murong Sue.